السلام عليك يا خير الأنام. Siapa aja sih yang wajib berzakat? Apakah semua orang wajib berzakat? Enggak semua orang. Ya, hanya orang-orang yang memenuhi syarat aja yang wajib berzakat. Yang enggak memenuhi syarat, dia bebas, enggak wajib berzakat. Ya, enak kan ya agama, ringan. Ini agama Islam paling enak, ringan. Siapa aja yang wajib berzakat? Yang hanya memenuhi syarat. Siapa aja tuh yang memenuhi syarat? Ada 3 syarat. Apabila 3 syarat ini terpenuhi, maka dia wajib berzakat. Tapi kalau nggak terpenuhi, dia nggak wajib berzakat. Selesai. Ya. Yang pertama, Islam. Ya. Orang yang non-muslim nggak wajib zakat. Ya, alhamdulillah kita semuanya orang Islam di sini. Mudah-mudahan Allah jaga keislaman kita sehingga Allah tutup usia kita dalam husnul khatimah. Ada Islam, nggak perlu kita bahas panjang lebar. Orang muslim wajib berzakat fitrah, itu syarat pertama. Tapi masih belum cukup, masih ada 2 syarat lagi yang perlu dipenuhin. Kalau ketiganya ini semuanya terpenuhi, maka dia wajib berzakat. Tapi kalau ada salah satu dari 3 nggak terpenuhi, nggak wajib berzakat. Yang kedua, syaratnya adalah menjumpai akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Gimana tuh? Nabi SAW itu ya mewajibkan zakat fitrah. Dalam hadis disebutkan oleh hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dan juga hadisnya Ibn Umar, farada Rasulullah SAW zakat al-fitr min Ramadan. Rasulullah telah mewajibkan zakat al-fitr dari Ramadan. Ini kalimat dalam hadis. Ya, Nabi mewajibkan zakat al-fitr min Ramadan. Kalimat zakat al-fitr, zakat fitr ini maksudnya Idul Fitr, zakat ya dari Ramadan. Ulama mengambil dari kalimat ini artinya orang yang wajib berzakat fitrah adalah orang yang menjumpai Ramadan dan menjumpai fitr, yaitu bulan Syawal, hari raya al-fitr, hari raya Idul Fitri. Ya, orang, sebab Nabi menyebutnya Ramadan dan fitr, zakat ya al-fitr dari Ramadan. Ini 2 mesti ada berarti. Dari sini ulama menyatakan syarat wajib berzakat, orang yang memenuhi ini syarat maka dia wajib berzakat adalah jika dia menjumpai Ramadan dan Syawal. Maksudnya apa? Ya, orang yang dalam keadaan hidup, dia dalam keadaan Islam dan dalam keadaan hidup, dapetin Ramadan dia hidup, dapetin bulan Syawal juga dalam keadaan hidup, berarti dia dapetin Ramadan dan dapetin bulan Syawal. Memenuhi syarat apa enggak? Memenuhi syarat apa? Memenuhi syarat. Tapi kalau dia sekarang dapetin Ramadan, ya, sebelum lebaran meninggal dunia bulan Ramadan, sekarang dia memenuhi syarat apa enggak? Kenapa? Cuman dia dapetin Ramadan, nggak dapetin Syawal. Ya, yang wajib berzakat jika dia mendapati Ramadan dan dapetin Syawal. Contoh lain, ya, kita punya bini, ya udah pada kawin belum nih? Yang belum kawin insya Allah dikasih jodoh bagus. Aneh paling demen ya, Habib Ahmad aja senyum tuh. Aneh paling demen kalau ngedoain orang mudah-mudahan dikasih jodoh. Kenapa? Jawaban aminnya tuh pada semangat. Tapi giliran mudah-mudahan Allah kasih takwa, amin. Tapi kalau kita bicara dikasih jodoh, amin semuanya. Ya, kita kalau punya bini kita hamil, ya, hamil tua nih, Ramadan nungguin kapan brojolnya, nggak keluar nih bayi. Begitu terbenam matahari takbiran, pas Isya brojol, tuh bayi dapetin bulan Syawal, dia wajib gak dikeluarin zakat fitrahnya? Kenapa? Kan dapetin Idul Fitri dia, tapi dia nggak dapetin Ramadan. Lahirnya habis Ramadan, dia cuma dapetin Syawal. Jadi yang wajib berzakat tuh yang dapetin Ramadan, dapetin Syawal.
syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga. Apa itu syarat yang ketiga? Memiliki kelebihan dari kebutuhan pokok. Apa sih kebutuhan pokok? Makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pembantu kalau memang dia dibutuhkan, ya. Contoh, ya, kita ini kebutuhan pokok kita sehari semalam apa sih? Kebutuhan pokoknya kita yang standar, ya. Kebutuhan pokok seseorang sehari semalam makanan, ya. Makanan juga nggak sekarung beras. Kita bicara sehari semalam. Palingan juga satu genggam, bahkan kita seorang bukan sekeluarga nih, ya. Satu orang nih kebutuhan pokoknya makanan tuh. Kebutuhan pokoknya apa? Pertama makanan. Makanan kebutuhan pokoknya sehari semalam paling segenggam nasi sama lauknya. Selesai. Ya, segenggam beras maksud saya. Segenggam beras bisa jadi tuh kalau dimasak jadi nasi bisa makan pagi, siang, atau malam sama lauknya. Itu kebutuhan sehari kita dari makanan. Pakaian juga sehari semalam paling kita butuh satu setel doang, iya kan? Sama tempat bernaung. Itu kebutuhan pokok satu orang. Handphone bukan kebutuhan pokok, pulsa bukan kebutuhan pokok, walaupun sekarang itu menjadi hal yang paling penting, lebih dari nasi kadang, ya. Rokok juga lebih dari nasi kadang, tapi itu bukan kebutuhan pokoknya kita. Kebutuhan pokok yang tadi saya sebut, ya kan? Makanan untuk satu orang sehari semalam ya segenggam beras sama lauknya, ya. Pakaian satu setel, ya. Pakaian satu setel, dan apa saya bilang tadi, tempat bernaung, ya. Tempat bernaung. Tempat bernaung juga nggak harus rumah yang mewah, selama ada tempat bernaung yang layak, walaupun hanya dengan menyewa atau gratis disediakan, berarti dia punya tempat bernaung. Nah, ini kebutuhan pokoknya kita, ya. Kebutuhan pokok kita pribadi seorang. Kalau memang kebetulan kita udah menikah, kita wajib nafkahin orang, berarti kita juga mesti punya kebutuhan pokok yang tadi untuk orang-orang yang wajib kita nafkahi. Itu kan tanggung jawab kita. Setuju? Ya. Kita cuma punya segitu doang, nggak ada lebih. Punya kebutuhan pokok sehari semalam doang tuh yang tadi saya sebutkan, bakal diri kita kalau kita hidup sendiri, dan bakal orang yang kita nafkahin kalau emang kita punya orang-orang yang wajib kita nafkahin. Punya segitu doang, nggak lebih. Kalau memang tidak lebih, maka kita nggak memenuhi syarat wajib berzakat. Tapi kalau ada lebih walaupun sedikit, kelebihannya itu adalah syarat wajib kita berzakat. Kalau kita punya lebih dari itu walaupun hanya sedikit, maka kita telah wajib kita memenuhi syarat untuk wajib berzakat. Paham nggak kira-kira? Kita punya lebih, maka kita dianggap wajib berzakat. Tapi kalau cuma punya segitu atau kurang, kita nggak memenuhi syarat, sehingga kita nggak wajib berzakat fitrah. Jelas nggak kira-kira? Paham nggak? Jadi 3 syarat. Yang pertama Islam, yang kedua jumpa Ramadan dan Syawal, yang ketiga memiliki kelebihan dari kebutuhan pokok untuk dirinya atau untuk orang-orang yang wajib dia nafkahi.